Oke neighbors, welcome to Pasadena Residence. Dan sekarang gue ada di Ether BSD. Menurut gue penempatan space-nya tuh efektif banget. Jadi nggak ada space yang terbuang sia-sia gitu neighbors. Ini adalah jenis rumah di Pasadena yang paling kecil, 7x15. Tapi ini gede banget. Mau beli rumah? Mau beli rumah? Halo neighbors, welcome to Cek Rumah Sebelah by Snap In Homes. Hari ini bareng gue Ferry Rose dan gue akan mengejutkan kalian para neighbors dengan menguak perbedaan rumah-rumah. Mulai dari spesifikasinya, lokasinya, fasilitas sampai dengan harga-harga yang mendetail. Jadi tunggu apa lagi karena gue akan... Bentar guys, sabar. Oke, terus. Sabar, tahan. Terus, ya, terus, habisin. Ya, terus, dikit lagi. Ya, kenapa mbak? Oke neighbors, jangan lupa buat subscribe dan klik tombol merah di bawah ini. Supaya apa? Supaya makin hoki ya. Jadi hari ini gue akan bahas dua properti yang ada di daerah Tangerang Selatan. Yang pertama ada Pasadena Residence yang didevelop oleh salah satu developer terkemuka Indonesia, yaitu Paramount Land. Nah ini lokasinya ada di Gading Serpong. Nah yang kedua yang akan gue review hari ini adalah Ether BSD, dan ini didevelop oleh BSD City atau developernya mungkin yang teman-teman neighbors lebih kenal adalah Sinarmas Land Property. Oke, kalau gitu teman-teman neighbors langsung aja ikutin gue Ferry Rose untuk segera menuju ke Pasadena. Let's go bro! Oh iya neighbors, jangan lupa juga follow Instagramnya snapin.id karena di sana ada bermacam-macam listingan properti impian yang bisa kalian beli, atau kalau masih nabung bisa juga nih dijadiin referensi rumah impian kalian. Oke neighbors, welcome to Pasadena Residence. Masih bareng gue Ferry Rose. Dan teman-teman bisa lihat di belakang gue ada rumah dengan gaya American Classic yang didominasi dengan warna putih. Nah teman-teman bisa lihat kanopinya udah keren banget. Ini baru depannya loh teman-teman. Kalau mau lihat dalamnya ayo bro, let's go. Oke. Nah ini tuh show unitnya doang ya teman-teman, dan ukurannya adalah 7x15 nih teman-teman. Di depannya aja kita udah bisa melihat keeleganan dari rumah gaya American Classic yang ada di Pasadena Residence ini. Dan kalau teman-teman lihat gaya American Classic juga ada kasnya juga ya teman-teman. Jadi jendelanya dibikin agak besar supaya sinar yang masuk itu natural. Nah jadi teman-teman nggak usah takut lagi akan gelap rumahnya atau agak suram gitu ya, karena sudah ada sinar natural dari matahari. Let's go, kita akan langsung ke pintu masuk nih guys. Nah, selain itu, teman-teman, Pasadena Residence ini juga udah dilengkapi oleh smart door lock. Nah, jadi teman-teman nggak usah lagi lupa, wah, kunci saya di mana ya? Wah, kunci saya terjatuh. Nah, nggak usah, karena hanya tinggal mendaftarkan saja. Sidik jari sudah bisa. Nah, tinggal pencet, nah langsung masuk. Nah, itu wah, langsung terbuka. Ternyata bisa nih ya. Nah, ini smart door lock ya guys ya. Wow, ada kamera juga. Jadi kalau teman-teman mau memastikan kalau tamunya itu kenal, nah bisa suruh dia ini ngeliat kamera dulu. Sorry, tadi belum touch up guys. Oke, let's go ya, kita masuk yuk. Oke, neighbor, sekarang kita udah ada di living roomnya Pasadena nih. Jadi konsep living room ini adalah open space nih guys. Jadi memang dibuat dengan agak luas gitu supaya memang lebih nyaman. Nah, tapi kalau teman-teman memang mau lebih ada privacy, teman-teman bisa pasang penyekat di sini supaya ada pembeda antara living room dengan juga dapur ya atau tempat makan nih. Nah, ini sudah didesain dengan sangat menarik. Penempatan furniturnya juga kita lihat cukup efektif dan efisien ya teman-teman. Di sini juga udah ada buat masak, ada kulkas dan lain-lain, tapi ya furniturnya nanti teman-teman harus isi sendiri. Ini cuman contoh aja ya. Lalu di dekat living room ini kalau neighbors semua bisa lihat sudah dilengkapi dengan
kamar mandi. Jadi jangan khawatir kalau memang kebelet atau apa-apa, kan pasti ada toilet. Namanya juga rumah ya, pasti ada toilet. Oke, neighbor, sekarang kita udah ada di dalam bedroom yang ada di lantai 1. Nah, ini peruntukannya neighbors bisa buat tamu yang datang ke rumah kita atau mungkin buat anak kita ya, kalau memang teman-teman dan neighbors semua udah punya anak. Dan yang gue suka banget sih teman-teman adalah ini nih, ada kacanya. Kacanya cukup besar tadi seperti yang gue udah bilang juga. Kalau gaya American Classic nih, khasnya adalah ini nih, kaca yang besar. Jadi cahaya bisa masuk, dapat natural light gitu ya. Nah ini sih kalau gue inget-inget zaman dulu itu kan pacaran sembunyi-sembunyi ya. Jadi ini akan gue pakai untuk menyelundupkan pacar gitu, bisa ngintip gitu. Enggak, bukan begitu ya, peruntukannya nggak boleh. Neighbors, ini kalau misalnya bangun pagi gitu kan, dibuka langsung cahaya mataharinya natural masuk ke dalam. Nah ini jadi, nah ini kita coba lihat ya, ini enak banget nih. Wah ini juga, keren banget lah pokoknya. Nah oke neighbors, tadi kita udah lihat bedroom yang ada di lantai pertama. Sekarang kita mau naik ke atas, lihat apa yang ada di atas. Bro Irfan, let's go. Nah ini kalau kita juga bisa lihat ya, gue sih ngerasanya tangganya nggak terlalu landai atau gimana gitu ya. Jadi pas banget kalau memang ada orang tua juga ya guys. Oke, setelah di lantai 2 kita akan lihat master bedroomnya guys. Nah oke neighbor, sekarang kita udah ada di master bedroom yang pastinya sesuai dengan namanya, ini adalah kamar untuk masternya rumah ini, yang artinya yang punya rumah ini. Dan kalau neighbor semua bisa lihat di sini, ini adalah jenis rumah di Pasadena yang paling kecil, 7x15. Tapi ini gede banget. Bayangin kalau misalnya neighbor semua di sana beli ukuran yang lebih besar. Wow, pasti ya you know lah. Oke. Nah ini leluasa banget. Jadi biasanya mungkin buat pasangan gitu ya, atau pasangan baru, atau mungkin buat orang tua. Nanti anaknya dibawa dan mereka bisa di sini. Dan tentunya pastinya di sini juga udah ada walk-in closet neighbors ya. Jadi untuk teman-teman semua ganti baju, nyimpan baju-baju nih ya. Jadi ada di sini. Nah ya, ini juga bisa untuk macam-macam lah, untuk menyimpan barang-barang yang lain juga bisa. Lalu yang pasti ada toilet atau bathroom di sini. Oke, neighbors, karena ini juga adalah master bedroom, jadi pastinya dilengkapi juga dengan balkon. Nah ini pasti cita-cita buat pasangan-pasangan muda juga nih, karena ini kan ketika bangun tidur capek gitu kan, dan pengen menghirup udara segar, kita bisa keluar di sini. Nah oke, sekarang kita ada di kids bedroom. Memang didesain lebih kecil pastinya daripada master bedroom, neighbors. Kenapa ya? Otomatis karena nanti peruntukannya untuk anak-anak atau adik-adik dari keluarga baru gitu ya. Misal keluarga baru punya anak, nah ini bisa di sini. Terus kalau menurut gue juga yang cukup spesial dari kids bedroom ini yang sangat didesain khusus untuk anak-anak gitu ya, adalah ventilasi cahayanya tuh bagus banget neighbors. Karena ada dari dua sisi ya. Yang satu sisi ini ventilasi dari jendela yang menghadap ke taman. Jadi neighbors semua bisa lihat di bawah tuh ada taman. Nah terus neighbors, di sebelah sininya itu ada ventilasi cahaya lain yang bagus juga karena datang dari balkon. Jadi kalau misalnya anaknya neighbors gitu ya, ataupun siapapun lah yang tidur di sini, itu bangun pagi atau mau sore-sore nyantai juga bisa di balkon. Jadi sekali lagi, kids bedroom ini didesain dengan ventilasi cahaya yang oke banget karena ada dari kedua sisi. Jadi wah pokoknya rumah ini dan kamar ini jadi apa ya, jadi enak banget lah suasananya karena cahaya natural dari matahari bisa masuk. Jadi nggak usah lampu-lampu yang berlebihan lagi, paling malam doang. Nah itu berarti pastinya lebih realistik. Nah itu dia teman-teman. Neighbors, next abis dari kids bedroom kita akan melihat dan gue akan ngasih tau lagi kalau di lantai 2 ini ada toilet luar juga.
Jadi kalau misalnya neighbors mengundang tamu-tamu, saudara-saudara, teman-teman buat ngumpul dan toilet di bawah full, nah ada toilet luar juga yang bisa digunakan. Nah yang pasti sekali gue mengingetin buat teman-teman dan neighbors semua yang nonton, kalau setiap toilet yang ada di Pasadena juga dilengkapi dengan saniter lengkap dari Kohler. Jadi terjamin bersih, aman, dan canggihnya. Kasnya juga sekali lagi, selain dari bedroom-bedroom yang ada cahaya dan ventilasi yang bagus, toilet juga ada ventilasi cahaya yang natural supaya pencahayaan dari luar bisa masuk. Jadi kalau misalnya mati lampu siang-siang gak usah khawatir karena sudah ada cahaya dari luar, jadi bisa tetap menikmati waktu-waktu yang ada di dalam toilet. Jangan remehkan kenyamanan di dalam toilet, neighbors, karena banyak orang bilang ide-ide brilian itu bisa muncul di dalam toilet. Oke, kalau gitu kita mau lanjut lagi ke tempat selanjutnya. Tapi sebelumnya, guys, kita ngopi dulu kali ya. Bro Irfan, ngopi kali ya? Siap. Butuh ngopi nih biar nggak ngantuk, biar semangat dan bisa menjelaskan lagi ke neighbors semua tempat-tempat oke, rumah-rumah oke lainnya yang bisa ditemukan di Stepping Homes. Let's go, kita ngopi dulu. Kita ngopi di mana nih? Kira-kira? Nat? Oh gitu? Oke, tapi gue bilang ke penonton mau ngopi dulu. Jadi kita ngopi dulu. Ada yang ketinggalan nih Bro Irfan. Coba kita cek dulu, ini lupa gue review nih. Nah, jadi ini kayaknya, oh ya, ini adalah kamar untuk asisten rumah tangga. Jadi neighbors semua bisa punya HRT dan juga punya space khusus untuk mereka ya. Nah, ini dia neighbors semua yang cukup spesial buat orang-orang kayak gue yang suka nongkrong, suka ngumpul-ngumpul. Area Pak Haji. Sorry, neighbors, sorry. Saya orangnya emang kagetan ya. Tapi balik lagi nih ke ini, tempat ini bisa digunakan untuk barbekyuan, buat nongkrong, atau misalnya yang suka olahraga bisa melakukan clothing challenge, atau mau hit ya, high intensity yang kardio yang loncat-loncat itu, lari-lari pagi-pagi bangun untuk meditasi, yoga, atau zumba, ya kan? Nah ini bisa di sini. Jadi jangan khawatir neighbors, rumah ini sudah didesain dengan sangat dipikirkan banget lah peruntukan masing-masing space ya. Jadi tidak ada space yang terbuang sia-sia. Itu dia. Udah bro, ngopi yuk, ngantuk nih. Let's go lah, abis ini lanjut lagi nih, belum minum air putih guys. Oke? Nggak jadi ngopi neighbors, tapi nggak apa-apa karena sekarang gue lagi berdiri di depan clubhouse ya. Jadi di dalam clubhouse ini banyak banget area-area rekreasi yang neighbors bisa nikmati. Kita lihat ke dalam. Let's go. Oke neighbors, di sini udah ada kolam berenang, ada dua macam seperti biasa. Ada yang area buat orang dewasa dan yang di ujung juga ada buat yang anak kecil. Nah terus kalau misalnya neighbors juga udah punya anak atau mau bawa sepupu, ponakan, anak orang jangan dibawa. Ini ada juga area bermain untuk anak kecil nih. Ada perosotan, ya ini juga bisa dipakai. Jangan khawatir, ini sepertinya artinya bukan polis lain yang kuning-kuning, tapi mungkin dilarang masuk saja. Ini aman ya, tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Oh, di sana neighbors bisa dilihat, bisa main 3-on-3 di sini, bisa latihan di sini, syuting, mau ngedang kalau kalian bisa ngedang. Nah ini ada lapangan basket. Lalu neighbors, di dalam kita bisa lihat dari luar function hall seluas 200 meter persegi ini. Loh, kameranya ini. Nah, ini di dalam bisa mau kumpul-kumpul bersama dengan RT RW, ada rapat RT RW juga bisa di sini. Terus ada gym pastinya. Pasadena Residence ini sudah dilengkapi dengan gym. Jadi buat neighbors semua yang mau olahraga dan mau hidup sehat, bisa beli rumah di sini, otomatis sehat ya. Oke, jadi itu dia. Pak, ngopi Pak. Aduh giginya. Halo. Mau beli rumah? Nah, jangan lupa harus kunjungi Instagram Snapin supaya diajak house tour. Ya. Rame guys, nggak bisa. Kita harus cari tempat yang lebih tenang. Akhirnya dapet juga nih kopi dari After Friday yang bisa bikin semangat lagi nih neighbors. Jadi abis ini Ferry Rose bisa menemani
teman-teman lagi di Cek Rumah Sebelah untuk menjelaskan dan memberikan referensi bagi neighbors-neighbors semua untuk supaya bisa memilih rumah-rumah impian neighbors sekalian. Oke, Bro Irfan, let's go. Oke neighbors, balik lagi bareng gue Ferry Rose. Dan akhirnya setelah ngopi-ngopi tadi kita udah seger lagi. Gue udah siap lagi menemani kalian masih di Cek Rumah Sebelah. Dan sekarang gue ada di Ether BSD, yang dimana lokasinya itu strategis banget neighbors. Karena cuman 10-15 menit dari berbagai lokasi-lokasi yang neighbors pasti sering kunjungin. Di Ether ini konsepnya adalah lebih ke minimalis modern gitu. Jendelanya agak besar supaya ada sinar yang masuk natural, jadi nggak terlalu gelap. Oke, kalau gitu neighbors langsung aja ikutin Ferry Rose. Nah, ini kita coba lihat dari lantai satunya nih, karena nanti di lantai 2 juga ada pintu masuk. Wah, oke neighbors, sekarang kita langsung masuk di inspiring room yang kalau di show unit ini diperuntukkan untuk ruang kerja neighbors. Jadi ada mejanya, ada ruang untuk misalnya kita kalau lagi penat mau nonton sebentar juga boleh gitu ya. Nah, tapi karena namanya adalah inspiring room neighbors, sebenarnya ruangan ini tuh bisa dipakai untuk apa aja. Jadi kalau neighbors mau bikin mini gym gitu, beli alat-alat gym taruh di sini, atau mau jadi ruang yoga juga boleh, atau mungkin nggak terlalu formal buat ruang kerja tapi tetap di setting ada meja kayak gini juga boleh. Dan yang menurut gue agak oke banget adalah ini neighbors, bisa dilihat adalah ini balik lagi makanya namanya inspiring room, karena lo bisa berpikir mengumpulkan ide tanpa harus merasa jenuh karena bisa langsung lihat ke taman. Kalau misalnya kita lurus ke sana, nah ada apa di sana? Let's go. Neighbors, setelah dari inspiring room tadi, sekarang gue langsung masuk ke service area. Wah, jujur ya, gue nggak bohong sama kalian semua, ini service areanya bahkan jauh lebih bagus dari zaman kos-kosan gue dulu. Jadi ingat masa-masa itu. Gak ya. Jadi service area yang mungkin bisa diperuntukkan untuk teman-teman ART. Selain dari kamar tidur buat ART, ada toilet, ada tempat buat nyuci, buat lipat dan setrika. Ruangan ini, service area ini langsung terhubung sama pintu depan. Jadi kalau misalnya ada tamu, ART bisa langsung menyambut nih neighbors. Wah, ini oke banget ya, karena kesejahteraan ART belakangan juga mulai menjadi perhatian. Jadi rumah ini juga sangat memberikan tempat dan space yang oke banget buat ART bisa stay. Lalu neighbors, dari lantai 1 yang tadi tempat kita pertama kali masuk itu juga nyambung sebenarnya ke lantai 2. Dan bisa dibilang ini sebenarnya adalah pintu masuk utama dari Ether BSD ini. Pintunya juga udah dilengkapi oleh smart door lock. Jadi bisa pakai fingerprint atau pakai kartu. Ruang tamunya luas banget. Kalau misalnya mau invite teman-teman atau saudara buat ngumpul, gue rasa sih udah lebih dari cukup. Terus kalau gue lihat sebenarnya ceilingnya juga udah lumayan tinggi ya neighbors. Nah terus ini di samping ruang tamu atau living roomnya neighbors itu juga ada satu lagi sebuah ruangan yang bisa lo pakai buat apa aja sih menurut gue ya. Jadi kalau lo mau kerja di sini juga bisa. Dari ruangan kerja yang nanti lo bisa bebas berkreasi, kita akan masuk ke ruangan atau space yang menurut gue unik karena di sini lo bisa lihat ini sebenarnya tangga menuju ke arah balkon. Menurut gue penempatan space-nya tuh efektif banget, jadi nggak ada kayak space yang terbuang sia-sia gitu neighbors. Masing-masing space yang mungkin biasanya nggak dipakai, nggak diisi apa-apa, tapi ini sama Ether BSD itu dibikin serbaguna lah. Kayak misalnya ini kan aslinya tangga ke balkon, tapi dikasih tempat buat nongkrong duduk gitu ya. Nah terus ya kalau balkon mungkin cukup pada umumnya sama salah neighbors, maaf. Nah ini ditarik. Mau barbecue tipis-tipis juga bisa sih. Jadi kayak ya mungkin family inti aja gitu ya.
Oke. Nah, di daerah ini teman-teman neighbor semua bisa memanfaatkannya sebagai kitchen area buat masak, ada sink buat cuci piring juga. Nah, terus di sini ada space untuk menaruh meja makan cukup luas, bisa muat sekitar ya 6 sampai 7 orang kalau misalnya ditambahin satu kursi lagi. Jadi area yang cukup nyaman untuk bisa ngumpul-ngumpul bareng keluarga, makan bareng gitu ya. Dan kalau misalnya udah selesai balik lagi bisa ke living room buat nongkrong juga habis makan, nonton, ngobrol-ngobrol. Next kita akan langsung ke lantai 3-nya. Nah, jadi langsung aja kita lihat neighbors kira-kira di lantai 3 ini ada apa. Jadi kayaknya ya di lantai 3 ini neighbors peruntukan utamanya itu adalah untuk ruang tidur atau kamar tidur itu ada di lantai 3. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oke neighbors, kejauhan. Nah, oke neighbors, nah sekarang kita lagi ada di master bedroomnya. PW juga, cozy, dengan desain yang tadi gue juga udah sempat mention itu minimalis modern ya. Jadi bisa buat nyantai juga, buat nonton kalau bangun tidur, tempat buat TV. Ada walk-in closet juga. Kalau kita lihat walk-in closetnya sih menurut gue cukup luas ya guys. Jadi kalau misalnya lo suami istri atau couple gitu, lo bisa di daerah sini mungkin buat cowok, di sini buat cewek, karena bisa buat muat 2 orang gitu sih kalau misalnya mau apa namanya ganti baju gitu ya, dan mau berdandan juga. Nah, ini adalah toiletnya. Menurut gue paling penting, balik lagi seperti yang tadi gue udah bilang sebelumnya di rumah sebelumnya, kenyamanan di toilet itu penting karena ide-ide menarik banyak muncul dalam toilet. Dan approve, toiletnya cukup PW. Let's go, masih ada ruang tidur lagi yang harus kita kunjungi guys. Neighbors udah ada. Nah, ini adalah daerah balkonnya. Personally, gue selalu pengen punya rumah yang ada balkonnya. Kenapa? Karena kalau misalnya lo terutama di kamar sih, karena kalau lu bangun pagi jam 5, jam 6 masih sunrise, lu bisa di balkon melihat sekeliling lo gitu kan, menikmati udara pagi yang segar. Jadi ini kamarnya udah oke banget karena ada balkonnya guys, dan luas ya. Jadi lo kayak menurut gue bisa kalau ada teman-teman mau nongkrong di sini 3, 4 juga bisa. Lo taruh meja kecil, kursi 1, ngopi-ngopi santai di sini bisa juga. Masih ada kamar nih yang harus kita kunjungi. Let's go. Selanjutnya kita ada di kids room. Nah, jadi kalau misalnya neighbors sudah punya anak, ini remaja atau anak kecil bisa sih bebas, karena kan nanti neighbors semua dapatnya bakal non furnish ya. Jadi bisa didesain, didekor sesuai dengan keinginan anak-anaknya neighbors. Oke, ini kids room yang kedua. Kayaknya luasnya beda-beda tipis. Ini mungkin sedikit lebih luas. Dan ini buat referensi aja, mungkin dia punya tempat tidur di desain agak beda ya, neighbors. Jadi agak lebih tinggi. Terus di bawahnya nih bisa taruh berbagai macam baju atau benda-benda yang lain gitu ya. Ini buat referensi aja. Ini juga bisa buat mungkin kalau misalnya udah boleh punya TV, anak-anaknya bisa ditaruh TV kecil juga di sini gitu. Terus ada ini juga ya, ada balkon kecil sih, nggak kayak balkon sih, cuma kayak jendela yang bisa dibuka aja. Di lantai 3 ini neighbors juga ada sharing bathroom ya, bukan bedroom ya, sharing bathroom untuk anak-anak dan juga tentunya untuk orang tua yang ada di master bedroom. Jadi bisa nggak usah capek-capek ke lantai 2 atau ke lantai 1 karena udah ada 1 di lantai 3. Nah, dan oke banget sih. Gue bilang, menurut gue kayaknya belakangan untuk rumah-rumah modern udah dipisah nih guys. Jadi ruang buat misalnya buang air kecil atau buang air besar tuh udah dipisah, karena ini penting banget. Kalau misalnya di Indo zaman-zaman dulu tuh kan masih digabung, dan ini rawan bisa kepleset, khususnya mungkin buat orang tua gitu. Even anak kecil juga suka kepleset kan. Dampak dari jatuh di toilet tuh kadang-kadang bisa fatal. Jadi menurut gue ini juga udah di thoughtful banget, dipikirkan dengan baik, dipisah tempat buat mandi.
sama buat buang air besar, buang air kecil, ataupun kalau misalnya cuci tangan juga dipisah gitu. Oke. Oke neighbors, masih bareng gue Ferry Rose di Cek Rumah Sebelah by Snap-in Homes. Dan kali ini gue lagi ada di clubhouse-nya Ether BSD nih guys. Jadi karena memang Ether BSD itu konsepnya adalah resort living. Jadi uniknya adalah di kompleks daerah Ether-nya ada 3 clubhouse. Dan sekarang gue lagi ada di salah satunya yaitu PP Club. Nah PP Club ini peruntukannya untuk anak-anak di bawah remaja lah, jadi emang buat anak-anak. Nah jadi emang ada beberapa clubhouse di sini, ada Bora Bora Club buat remaja, PP Club, dan yang terakhir yang lagi ongoing masih untuk dibangun adalah yang Barbuda buat dewasa. Nah ada apa aja di dalam? Ayo kita lihat. Kayaknya ini gaya-gaya Venetian gitu guys, karena di sebelah sana tuh kolam renangnya ada kayak di bawah jembatan gitu kan, terus ada kayak kapal-kapalnya. Terus kalau bisa dilihat juga memang kolam renangnya cetek nih guys. Jadi emang diperuntukannya buat anak-anak kecil. Jadi kalau misalnya neighbor semua punya anak kecil bisa diajak ke clubhouse yang ini. Oke neighbors, itu dia tadi kita udah lihat apa aja yang ada di dalam PP Club. Salah satu dari 3 clubhouse yang ada di dalam kompleknya Ether BSD. Jadi buat neighbors yang mau beli rumah di Ether BSD langsung dapat fasilitas PP Club, Bora Bora Club, dan ada Barbuda Club juga yang lagi OTW dibangun. Nah, kayaknya abis ini ngopi kali ya, Van? Boleh ya? Kemana ya? Kayak kita balik ke tempat kopi yang tadi aja ya, karena kayaknya yang lain agak rame nih. Oke neighbors, langsung aja ikutin Ferry Rose, kita masih mau ngopi bareng lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Cek Rumah Sebelah by Snap-in Homes. Nah, tadi kalau misalnya neighbors sudah ngikutin perjalanan gue dari awal, kita udah ngeliat 2 tipe rumah yang punya konsep berbeda, tapi sama-sama oke buat dibeli. Yang pertama ada Pasadena Residence, lokasinya di Gading Serpong, terus ada Ether, lokasi di BSD. Pasadena merupakan produk dari Paramount Land, salah satu developer terkemuka Indonesia, sedangkan kalau di Ether juga hasil produk dari developer terkemuka di Indonesia, yaitu Sinarmas Land, dan lokasinya ada di BSD ya tadi ya. Nah terus kalau misalnya Pasadena itu konsepnya lebih ke American Classic, warnanya putih, banyak ventilasi cahaya. Kalau di Ether lebih ke klasik modern gitu. Nah terus di Pasadena 2 lantai, kalau di Ether ada 1 lantai lagi, jadi total ada 3 lantai. Nah terus untuk ruangan-ruangan yang ada di dalam rumahnya, kalau di Pasadena itu ada 3 kamar tidur plus 1, terus ada 2 kamar mandi plus 1, dan juga ada 1 carport buat parkir mobil. Nah kalau di Ether itu sama, ada 3 kamar tidur plus 1, terus ada 4 kamar mandi ya plus 1, ada juga 1 lebih ke ruangan yang bebas bisa dipakai untuk kerja atau misalnya untuk yoga atau apapun. Jadi lebih ke fleksibel aja ya, working studio gitu nih neighbor. Jadi Ether itu ada tambahan itu, dan terus pastinya juga ada 1 carport. Nah terus neighbors, untuk fasilitasnya kalau kita tadi ke Pasadena, clubhouse-nya juga gede banget. Jadi ada outdoor dan indoor. Kalau outdoor ada kolam renang, yang satu yang gede nih neighbors, jadi untuk orang dewasa, dan satu lagi yang lebih kecil untuk anak-anak kecil. Nah terus ada juga area bermain untuk anak-anak. Nah terus kalau di indoornya itu juga enak banget. Kenapa? Karena ruangannya itu total 200 meter persegi nih neighbors. Jadi ada gym kalau misalnya mau olahraga gitu kan, dan juga ada area bermain gitu kayak game room gitulah. Jadi buat nyantai-nyantai, mungkin main board game atau apapun bisa juga dipakai di clubhouse yang bagian indoornya gitu. Ataupun mau meeting misalnya ada rapat RT atau RW bisa juga di situ. Nah kalau di Ether fasilitas juga nggak kalah keren karena mereka ada 3 clubhouse. Coba bayangin, masing-masing punya peruntukan yang berbeda-beda. Ada 1 namanya PP Club, itu untuk anak kecil. Yang kedua Bora Bora Club untuk remaja. Yang terakhir adalah Barbuda Club yang diperuntukannya untuk orang dewasa. Jadi nggak usah khawatir lagi berebut nih clubhouse orang tua atau anak kecil remaja mau main di satu tempat, nggak usah takut karena mereka punya 3 clubhouse berbeda yang ada di dalam komplek tersebut maksudnya. Jadi ada 3, nggak usah khawatir. Nah itu aja neighbors dari Ferry Rose, perbandingan
dari kedua rumah tersebut. Nah, kalau misalnya neighbors pengen beli rumah tersebut ataupun mungkin pengen lihat-lihat dulu karena masih nabung dan hanya menjadikan referensi aja, langsung aja hubungin nomor Snapin di bawah ini. Nanti neighbors akan diajak untuk house tour, keliling-keliling, lihat, dan akan dijelaskan lebih lanjut. Mungkin kalau pengen nanya juga tentang bagaimana sih cara beli rumah dan sistem pembayaran gimana-gimana, teman-teman dan tim dari Snapin siap banget untuk membantu neighbor semua bisa house tour di Pasadena tadi ataupun Ether. Nah, jadi langsung aja pantengin terus channel Snapin Homes karena Ferry Rose akan selalu menemani teman-teman di cek rumah sebelah dan memberikan informasi terupdate dan juga terbaik sehingga bisa menjadi referensi bagi neighbors-neighbors kalian memilih rumah-rumah impian yang ada di Indonesia. Terima kasih dan selamat pagi, siang, sore, malam. Bye-bye. Hah? Pak? Kosong, lapangan kosong, Pak. Enak, Pak. Bagus loh. Gue tuh orangnya suka banget sama alam-alam ya guys ya. Jadi melihat alam-alam itu seperti merasa yang punya dunia.